Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik, kabur aja dulu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami paham firman Tuhan, dan kami juga melakukannya, sehingga kami bisa berjuang untuk setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara-saudara, saat saya masih kecil, saya selalu kecewa saat membaca kisah ini. Murid-murid Yesus melarikan diri meninggalkan dia sendirian. Saya pikir para murid itu demikian pengecut. Mereka tidak setia pada Yesus. Tapi saat saya semakin dewasa, setiap kali baca kisah ini, justru muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Kalau saya berada di sana saat itu, apakah saya akan kabur meninggalkan Yesus? Dan kalau mau jujur pada diri sendiri, sepertinya saya pasti akan kabur juga. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Kali ini kita mau menyelami pikiran dan perasaan murid-murid Yesus yang membuat mereka kabur. Yang pertama, ada bahaya yang nyata, bahaya yang mengancam jiwa. Ada ratusan tentara Romawi bersenjata lengkap disertai para penjaga bait Allah yang datang untuk menangkap Yesus. Nah, itu membuat mereka takut banget, takut dan gentar. Dan mereka pun kabur. Yang kedua, Yesus tidak melakukan perlawanan. Bahkan Yesus sendiri melarang mereka untuk melawan. Menurut saya, hal ini adalah faktor utama yang membuat mereka kabur. Saudara tahu nggak? Sebenarnya mereka berniat untuk melawan loh. Apalagi di ayat-ayat sebelumnya saat mereka selesai perjamuan Paskah, Yesus sudah bicara tentang pedang. Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jadi kemungkinan besar mereka pikir Yesus sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Termasuk kemungkinan terjadinya bentrokan fisik bersenjata. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Lihat saudara-saudara, mereka tanya loh, Tuhan, kami lawan gak mereka dengan pedang? Biarpun ratusan tentara Romawi di sana, mereka gak takut. Seandainya Yesus bilang, oke, lawan mereka. Saya yakin mereka akan melawan habis-habisan. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Yesus bisa melakukan mujizat besar untuk membela mereka. Tapi saat Yesus tidak melawan dan membiarkan dirinya ditangkap, murid-murid bingung setengah mati dan mulai merasakan takut. Dan akhirnya mereka kabur. Faktor ketiga yang membuat mereka kabur adalah mereka salah paham tentang Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah Sang Mesias yang akan memimpin mereka berperang secara fisik melawan kekaisaran Romawi. Yesus Sang Mesias yang penuh kuasa dan mujizat pasti akan memimpin mereka kepada kemenangan-kemenangan besar. Bangsa Israel akan kembali berjaya seperti di masa Raja Daud. Tapi mereka salah paham. Saudara-saudara, 4 kali Yesus mengingatkan mereka tentang penyalipannya. Mereka nggak paham. Yesus sudah bicara tentang kematiannya. Mereka nggak ngerti. Dan saat di Getsemani, Yesus mulai menggenapi misinya sebagai Mesias. Mereka terguncang dan melarikan diri. Mesias yang dipikirkan murid-murid, Mesias yang dipahami murid-murid, berbeda. Yesus bukan Mesias seperti yang mereka pikirkan. Saudara-saudara, dalam bentuk yang berbeda, kita mungkin pernah kabur meninggalkan Yesus. Atau bahkan mungkin kita sedang kabur darinya. Bukan secara fisik loh, tapi kabur dari panggilan Tuhan, dari pimpinan Tuhan atas hidup kita. Mungkin ada saat-saat di depan mata kita ada bahaya, ada pergumulan besar, lalu kita teriak sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu. Tuhan, tolong bela saya di hadapan lawan-lawan saya. Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Tolong saya untuk menghadapi semuanya. Tapi Tuhan seakan-akan diam. Seperti murid-murid yang bingung melihat Yesus diam saja dan tidak melakukan apa-apa, kita juga bingung mengapa Tuhan sepertinya tidak segera menjawab doa kita. Dan karena kita sudah tidak kuat lagi, kita sudah capek, kita pun memilih untuk kabur dari pimpinan Tuhan. Kita memilih kabur dari jalan-jalan Tuhan. Kita memilih jalan yang salah. Di sana kita meninggalkan Tuhan Yesus dan memilih jalan kita sendiri. Saudara-saudara,
Saya tidak tahu mengapa Tuhan kadang-kadang sepertinya diam saja saat kita sudah berseru-seru di dalam kesesakan. Saya tidak tahu. Itu misteri Allah. Itu sebuah topik lain yang butuh pembahasan khusus. Tapi saudara-saudara, yang pasti adalah Allah tidak pernah diam saja. Allah tidak pasif. Dia selalu bekerja dengan caranya yang ajaib. Dengan hikmatnya yang tak terselami. Tepat pada waktunya. Dia tidak terlalu cepat atau terlalu lambat di dalam menolong kita. Kitanya saja yang sering salah memahami Allah. Murid-murid Yesus menginginkan Mesias yang berperang secara fisik. Itu salah besar. Nah, kita juga ingin Allah bekerja sesuai dengan keinginan kita. Harus segera menolong, harus menyembuhkan, harus memberkati sesuai dengan doa-doa kita. Itu juga salah besar. Allah tidak bisa dan tidak boleh dipaksa. Saudara-saudara, saat saya sekolah teologi, berkali-kali saya pengen kabur. Bukan karena sekolah saya jelek. Tidak, sekolah saya adalah sekolah yang sangat bagus. Tapi saya aja yang tidak kuat dengan pembentukan Tuhan. Nah, saya pikir saat saya menjawab, "Iya Tuhan, di sini aku. Aku mau masuk sekolah teologi. Pasti jalan selanjutnya akan dimudahkan Tuhan." Nah, di situ saya salah paham tentang Allah. Ternyata meskipun saya ikut panggilan Tuhan, jalan sulit, panjang dan berliku menanti saya. Lalu kenapa saya tidak jadi kabur? Karena saya mohon Tuhan menguatkan hati saya. 1 hari lagi Tuhan, kuatkan saya. Besok, kalau saya sudah tidak kuat, saya akan nyerah, saya akan kabur. Nah, besoknya saya berdoa begitu lagi. Akhirnya saya menjalani sekolah saya hari demi hari. Saudara-saudara, saat saya berhasil lulus, saya seperti bermimpi. Ternyata bersama Tuhan, saya bisa menyelesaikannya hari demi hari. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menghadapi pergumulan hidup kita dengan pemahaman yang benar tentang Allah. Kalau ada yang sedang kabur dari Allah, segera kembali. Kalau ada yang sedang berpikir mau kabur, batalkan niatmu. Jika saudara kabur dari pelayanan, segera kembali. Kalau situasi sulit dan makin sulit, berseru sama Tuhan. Tuhan, kuatkan saya untuk setia di jalanmu. 1 hari ini, 1 hari lagi aja. Besok berdoa gitu lagi. Begitu seterusnya, sampai nanti akhirnya kita menang di dalam pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan dan berikan kami pemahaman yang benar tentang Engkau. Dan kiranya Tuhan, kuatkan kami 1 hari lagi untuk setia bersama-sama dengan Tuhan, untuk setia di dalam pimpinan dan panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertahanlah bersama Yesus 1 hari lagi. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.